Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan video kali ini kita akan mempelajari istilah-istilah agama Islam populer. Jadi kalau kita sudah belajar ini, kita akan sedikit-sedikit memahami bagaimana istilah-istilah Islam itu, apakah istilah-istilah Islam itu artinya, maksudnya, dan lain-lain. Kita sudah sampai pada kata Al-Quran. Jadi Al-Quran sering diucapkan oleh dunia Islam, orang-orang Islam, Quran atau Al-Quran. Baca Quran atau baca Al-Quran. Mau dikasih Quran atau mau dikasih Al-Quran, mau dikasih Al ataupun tidak, artinya sama. Al-Quran atau Quran. Orang Sunda biasanya Quran saja. Orang kota berbahasa Indonesia biasanya Al-Quran. Jadi yang dimaksud Al-Quran itu sehari-harinya adalah yang dibukukan itu. Tetapi lebih tepatnya adalah mushaf. Jadi yang sudah dibukukan namanya mushaf. Tetapi Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah wahyu dari Allah langsung kepada Nabi Muhammad, inti-inti ajaran agama Islam. Wahyu itu kalam ilahi. Jadi perkataan Allah subhanahu wa ta'ala yang direkam oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Ada yang beranggapan Al-Quran itu diturunkan plek, satu kitab melayang-layang dari langit, kemudian turun ke bumi, diterima Kangjeng Nabi Muhammad. Bukan begitu. Jadi Al-Quran itu semacam petunjuk pelaksanaan ketika Nabi Muhammad SAW buntu atau butuh diperingatkan oleh Allah atau butuh dibimbing oleh Allah, maka datanglah malaikat Jibril menyampaikan redaksi seperti ini. Maka Kangjeng Nabi Muhammad mengerti, memahami, itulah dari Allah berupa kata-kata, itulah disebut ayat-ayat Al-Quran. Maka ayat-ayat ini turun berangsur-angsur sesuai kondisi atau kondisional. Jadi tidak langsung sekaligus, setiap ada masalah turun, setiap ada masalah turun. Maka dalam kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari Allah Subhanahu wa taala menggenapkan Al-Qur'an dalam setiap kejadian atau kesulitan-kesulitan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran ini berupa mukjizat ya, bukan bikinan Nabi, bukan karangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Nabi tidak mengenal budaya baca tulis atau literatur atau pustaka. Jadi beliau tidak pandai mengarang kitab, mengarang buku, tidak pula punya banyak pustaka di kamarnya. Bukan kolektor buku lah atau kitab. Sehingga beliau tidak ada kemampuan membaca dan menulis. Artinya menulis buku atau membaca banyak pustaka atau kitab-kitab suci agama lain. Itulah beberapa informasi tentang Al-Quran. Masih banyak informasi lainnya, silahkan digali sendiri. Tentang mukjizat Al-Quran ini sudah ada tantangan daripada Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Quran. Barang siapa yang mampu menulis seperti Al-Quran ini dari gaya bahasanya, dari sisi sejarahnya, sisi sastranya, silakan. Tetapi sampai saat ini belum ada orang yang mampu membuat seperti Al-Quran. Kita lanjut ke istilah berikutnya, ada amal ibadah. Amal ibadah. Bahasa Arab semua itu amal ibadah. Amal ibadah, perbuatan-perbuatan kita sehari-hari yang diniatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
itulah disebut amal ibadah, perbuatan-perbuatan kita itu. Kemudian ada amal jariyah. Amal jariyah, amal perbuatan kita, kemudian jariyahnya itu artinya mengalir. Artinya perbuatan-perbuatan kita yang bernilai sosial, yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain dan dalam kurun waktu yang lama. Jadi nilai manfaatnya itu, nilai kegunaannya itu terus dirasakan oleh orang. Itulah disebut amal jariyah. Jadi kalau kita membangun jembatan, maka nilai guna jembatan itu selama masih digunakan orang untuk kepentingan kehidupan manusia, maka kita mendapatkan kebaikannya. Kalau di dunia mungkin apresiasi, nilai-nilai positif, penghargaan. Di akhirat adalah amal jariyah itu dicatat sebagai amal kebaikan kita. Membangun musola, membangun masjid, membangun majelis taklim, membangun rumah-rumah ibadah dan lain-lain yang kesemuanya bernilai sosial. Itulah disebut amal jariyah. Tidak harus berupa uang, berupa tenaga juga bisa. Tetapi kebanyakan orang sekarang lebih mudahnya adalah menyumbangkan uangnya untuk pembangunan-pembangunan sosial dan keagamaan. Itulah yang akan awet, yang akan kekal menjadikan tabungan kita di yaumil akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian ada lagi amanah. Amanah itu dari kata amina ya'manu, amanatan, amanah. Jadi orang yang bisa dipercaya artinya, yang bertanggung jawab terhadap tugasnya, itulah amanah. Maka ini melekat pada pemimpin yang amanah, yang bisa dipercaya, yang tidak khianat, yang tidak jalir janji atau wan prestasi. Jalir janji itu bahasa Sunda, atau wan prestasi atau ingkar janji. Maka itu tidak disebut amanah. Amanah itu salah satu sifat pemimpin. Sifat yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, amanah. Sidik, fatonah, tablik, amanah. Jadi kalau orang mempercayakan kepada Nabi waktu itu, maka orang tidak ada lagi keraguan dalam hatinya. Tidak akan ada was-was, percaya penuh. Maka disebut orang amanah. Gelarnya al-amin, orang yang bisa dipercaya lah begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja dulu untuk istilah kita pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.